Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 pada seri materi pembuatan website pembelajaran dengan Google Sites. Pada pertemuan ke-6, ini merupakan pertemuan yang terakhir, akan kita sampaikan mengenai menampilkan isi file. Catatan penting, bahwa apa yang akan nanti kita tampilkan filenya itu harus berada di Google Drive ya. Nah, sebelum melangkah pada penampilan file, maka perlu kita pahami bahwa di Google itu ada beberapa aplikasi yang sering kita gunakan, yakni dokumen, spreadsheet, dan slide. Hal yang menarik di Google itu bahwa file yang dibuat akan tersimpan di cloud. Jadi kalau kita melihat nama file ketika kita masuk ke Google Drive itu adalah linknya dan filenya ada di cloud, sehingga itulah yang mengakibatkan kenapa akses di Google ketika kita menjalankan suatu aplikasi misalnya spreadsheet itu bisa sangat cepat. Sehingga juga kalau kita mempunyai file yang pembuatannya dengan menggunakan Microsoft Office, contohlah Microsoft Word ya, atau juga Excel atau juga PowerPoint, maka sebaiknya kita convert dulu ke Google. Nah, bagaimana cara mengkonvertnya? Nah, yang jelas di awal kita harus mengupload dulu. Nah, kita sudah pada pertemuan yang lalu mengupload file. Ketika file itu sudah diupload, katakanlah itu Microsoft Word atau mungkin juga PowerPoint atau juga Microsoft Excel, maka langkah yang bisa kita lakukan secara umum adalah kita sorot dulu file tersebut, lalu klik kanan file yang akan dikonvert tersebut. Setelah kita klik kanan, maka akan muncul jendela yang di situ ada salah satu optionnya buka dengan. Nah, ini kita klik. Nah, ketika kita klik dengan pilihan buka dengan ini, maka akan muncul jendela. Nah, jendela baru lagi di sini adalah kalimatnya Google Dokumen. Karena apa yang kita buat itu awalnya tadi menggunakan Microsoft Word. Kita klik Google Dokumen. Setelah itu, maka akan muncul suatu tampilan yang menginformasikan isi file tersebut melalui aplikasi dokumen. Namun yang perlu kita ketahui, kondisi ini filenya masih berekstensi docx. Nah, supaya bisa menjadi dokumen, maka kita klik file. Jadi klik menu file ya. Lalu kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Nah, setelah kita klik nanti, maka akan muncul jendela baru lagi. Dari sini maka akan berubah. Perubahan yang bisa kita lihat adalah ekstensi docx itu akan hilang. Dan ini menjadi suatu file dokumen. Dan untuk membedakan mungkin bisa kita ganti nama gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menampilkan isi file di Google Sites? Yang jelas kita masuk dulu ke halaman Google Sites ya. Jadi tampilkan halaman yang akan kita tempati isi dokumen tersebut. Lalu masuk ke sisipan di mana nanti akan muncul beberapa option. Di sini ada dokumen, slide, spreadsheet, dan seterusnya. Maka kita pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya dokumen. Nah, ketika kita pilih dokumen, maka akan muncul dokumen-dokumen yang ada di drive kita. Nah, kemudian kita pilih salah satu. Kita pilih salah satu, lalu kemudian kita klik sisipkan. Dari sisipkan ini, ketika kita sudah klik, maka akan masuklah file tersebut ke area kerja kita atau di editornya Google Sites. Baik, langsung saja kita masuk ke Google Sites untuk mempraktekannya.
Oke, sekarang kita masuk ke Chrome, di mana di sini saya pengen masuk ke Google site saya. Saya ketik sites.google.com. Nah, langsung karena tadi saya sudah login ya. Nah, dari sini saya harus mempersiapkan dulu file-file yang akan saya gunakan untuk tampilan file. Maka kita bisa masuk ke Google Drive. Langkahnya juga bisa dengan cara yang berbeda dengan kemarin. Yakni sekarang saya menggunakan tombol titik 9 ini. Klik, kita pilih Drive. Nah, ini sekarang masuk ke Google Drive saya. Ya, saya masuk ke folder website pembelajaran. Ini saya punya file yang ekstensinya PPTX, berarti terbuat dari PowerPoint. Saya convert dulu. Berarti convertnya nanti ke slide ya. Caranya kita sorot atau klik kanan, maka akan ada pilihan buka dengan. Nah, buka dengannya kita pilih Google Slide. Klik. Nah, sekarang tampil Google Slide-nya. Namun file ini masih berekstensi PPTX. Agar ini menjadi file buatan Google ya dalam bentuk slide, maka kita pilih menu file. Lalu kemudian simpan sebagai Google Slide. Kita klik. Ya, akan terbentuk di jendela baru yang mana sekarang tidak ada PPTX-nya ya. Nah, terbuat sudah yang di sini PPTX ya, yang ini tidak PPTX, sudah menjadi slide. Dan kalau kita buka di drive-nya, maka kalau kita lihat di sini sekarang saya punya dua. Jadi yang ini materinya ada PPTX-nya, ini sudah tidak ada. Artinya ini sudah menjadi slide. Nah, supaya membedakannya lebih mudah, saya ganti namanya saja. Saya ganti menjadi di sini ada tambahan huruf G. Ini sebagai inisial saja untuk mempermudah kita mengidentifikasi file. Nah, kalau kita lihat di drive-nya sekarang ini menjadi G materi 5. Ada G-nya. Oke. Itu berarti proses untuk melakukan convert sudah selesai. Nah, saya juga ingin menambahkan di dokumennya. Ini saya punya di materi. Mapel. Oke. Nah, ini ada beberapa file. Ada yang XLSX, ada yang Microsoft Word ya. Karena W ini simbolnya. Kemudian ini PDF, ini juga menggunakan Microsoft Word. Saya pilih salah satu, misalnya yang ini, sejarah jaringan. Saya ingin convert menjadi dokumen. Klik kanan, buka dengan, ya. Ini ada Google Dokumen. Klik. Ya, proses. Kita perhatikan tadi sejarah jaringan komputer ada ekstraksinya DOCX. Nah, ini harus kita ganti. Ya. Penggantiannya bagaimana? Kita pilih menu file. Menu file kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Nah, kalau kemudian kita pilih simpan sebagai Google Dokumen, ini proses yang awalnya tadi DOCX, sekarang hilang DOCX-nya. Artinya sekarang ini adalah menjadi dokumen. Untuk membedakan, jadi mempermudah membedakan ya, tadi saya beri inisial G. Ini terserah sebenarnya ya. Saya inisialisasi dengan G, ya. Setelah itu kita lihat sekarang. Di sini saya punya file ya dengan awalan G. Nah, dengan bentuk simbol juga sudah berbeda, tidak W lagi. Baik, persiapan untuk dokumennya sudah, sekarang kita kembali ke Google Site. Dari sini, saya ingin menampilkan. Oke, saya pilih salah satu site. Baik, sekarang kita tampilkan file tadi, di mana saya ingin meletakkan di area ini menu pelajaran, submenu komputer dan jaringan dasar. Oke, saya klik. Nah, ini masih kosong. Nah, sekarang kita mau menyisipkan dokumen. Kita cari ya, dokumen. Nah, ini ada dokumen.
ya. Dan Google Sheet akan menampilkan file-file yang berkaitan dengan dokumen. Ini yang kita pilih tentu saja yang buatannya Google. Nah, ini ada G sejarah. Ini yang baru saja kita convert, kemudian sisipkan. Klik sisipkan. Nah, sudah jadi. Untuk tampilannya ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Kalau memang kurang lebar, kita bisa tarik, ya. Yang jelas kalau kita preview, ya, ini bisa kita geser, ya. Ya, ini bisa kita ada slidingnya, ya, ada slidingnya. Terus, oke, saya kembali lagi. Selanjutnya, saya ingin mencontohkan yang slide sekarang. Ya, yang slide saya letakkan di bawahnya di sini. Saya pilih slide, kemudian di sini akan muncul file-file yang berkaitan dengan slide. Kalau P ini berarti dari PowerPoint, yang seperti ini simbolnya ini berarti dari Google, ya. Kita coba yang dari Microsoft dulu, PowerPoint, ya. Kita sorot, sisipkan. Tampilannya, nah, ini akan menampilkan 1/10 atau ini informasinya adalah menunjukkan bahwa kita berada di halaman 1 dari 10 halaman. Jadi kalau saya tampilkan, pratinjau, ya, ini tampilannya kita geser dengan scroll. Kemampuannya hanya seperti ini kalau kita menggunakan PowerPoint. Saya tunjukkan kalau kita menggunakan Google Slide. Saya kembali lagi, ya. Oke, untuk menampilkan dari slide, ini pilih slide. Kemudian saya pilih yang dari Google Slide-nya. Ini ada G materi, ini ya saya pilih. Kemudian sisipkan. Ini. Ya, ini tampilannya dari Google Slide-nya. Kita bisa pratinjau juga. Ya. Ada perbedaan ketika kita lihat dari tampilan PowerPoint-nya, yakni ini tadi PowerPoint-nya, sebentar, kita perhatikan, ini saya melihatnya dengan men-scroll, ya, men-scroll ketiga, keempat, gitu ya, kelima dan seterusnya, ini dari PowerPoint. Nah, kita lihat sekarang yang dari slide. Kalau dari slide ini tertulis 1, kita bisa geser dengan menggunakan ini, slidingnya ini pakai ini. Jadi previewnya, lanjutannya. Atau juga bisa melihat seperti ini. Nah, berdasarkan judulnya. Bahkan yang menarik dari slide ini adalah kita juga bisa menampilkan adanya aktifkan penunjuk laser. Nah, ini kalau saya klik, maka akan ada penunjuk lasernya. Ya. Dan bisa juga bahkan full screen. Nah, full screen ini ada penunjuk lasernya. Nah, cukup menarik bukan? Baik, untuk pilihan-pilihan file atau menampilkan file-file yang lain, silakan Bapak Ibu kembangkan secara mandiri. Dan untuk pertemuan saat ini, saya sampaikan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.